Halo sore teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, nggak ada halangan satu apa. Tentu saja hari ini hari yang bahagia, saya harapkan ya. Liku-liku sore ini akan membahas tentang sedikit menjawab pertanyaan dari beberapa komentar ya terkait dengan video saya yang kemarin saya upload ya. Jadi komentarnya seperti ini kira-kira. Jadi isinya itu seberapa prospek sih usaha depot air minum. Nah ini ya, ini terus terang saya sulit untuk menjawab ya. Kalau prospeknya bagus atau tidak itu saya sulit untuk menjawab. Karena seperti yang ada di video saya sebelumnya, ya, semua ada di riset teman-teman, semua ada di analisa teman-teman tentang pasar, ya, lingkungan di mana depot itu didirikan, ya, terus kemudian pesaing juga itu juga menentukan apakah kedepannya bisnis kita itu nanti akan bagus atau tidak. Terus kemudian kualitas air yang kita jual itu menjanjikan atau tidak. Ini juga akan berpengaruh terhadap prospek ya kedepannya depot kita itu akan maju atau tidak. Orang yang baru memulai membuat depot itu tidak punya target dari awal. Ya. Jadi ini mungkin pengalaman dari apa yang sudah saya lakukan. Ketika saya mau mendirikan depot, ya, pertama yang harus ya saya tentukan itu target saya dulu. Target pasar saya seperti apa, ya. Kemudian saya akan menjual harga berapa. Kemudian saya akan menjual per harinya itu berapa galon. Ini jadikan target. Ya, jadikan target. Memang di bulan-bulan pertama sampai dengan bulan ketiga itu target itu enggak tercapai. Ya, target itu tidak tercapai. Saya bulan pertama sampai dengan bulan ketiga itu saya hanya bisa mencapai kurang lebih 60% dari target yang saya tentukan. Ya, terutama untuk jumlah berapa yang saya jual ya. Kalau harga itu dari awal memang saya tentukan dengan harga tertentu ya, kesananya yang mengikuti. Ya, tapi yang saya maksud target yang saya sebutkan barusan itu adalah target quantity atau kuantitas atau jumlah berapa galon yang akan saya jual per hari. Kira-kira 60-63% itu selama 3 bulan. Nah, memang di awal ya, mendirikan depot itu kebanyakan dari sharing teman-teman yang sudah duluan mendirikan depot itu ya bulan pertama sampai dengan bulan ketiga itu kita baru mencari pasar. Ya. Kita baru ibarat mau perang itu baru ya atur strategi lah ya. Atur strategi. Sampai di awal-awal depot itu saya pasang apa tuh namanya tuh ya. Speaker ya. Ya untuk menarik pelanggan ya. Karena di awal saya mendirikan depot ya, saya nggak hanya menunggu di depot, nunggu orang datang beli air saya di depot, saya juga jemput bola. Saya keliling ke kampung-kampung. Ya. Ketika saya keliling kampung-kampung waktu itu masih menggunakan motor ya. Motor itu saya pasang speaker ya. Ya intinya speaker itu untuk menarik calon pelanggan. Ya. Itu berjalan kira-kira ya dari mulai buka pertama sampai bulan ketiga itu saya coba lakukan ini. Calon pembeli itu gimana caranya paling tidak tuh punya rasa ingin tahu itu jualan apa.
setelah tahu bahwa itu ada jualan air minum, ya mereka udah tahu. Jadi setiap kali lewat ada suara itu, dia akan keluar kalau memang dia butuh air. Itu yang pertama, dengan suara, ya. Yang kedua, ya, strategi yang saya lakukan adalah saya memberikan door prize. Door prize-nya ya nggak banyak-banyak, ya seputar ya alat-alat dapur, ya, plastik yang untuk peralatan dapur itu, ya, itu saya pakai untuk door prize bagi pengunjung depot yang datang paling awal, ya. Jadi setiap hari Jumat saya kasih door prize ke mereka. Saya kasih hadiah ke mereka yang datang pertama di hari Jumat. Paling pagi siapa itu, ya. Kalau misalnya 2 orang bersamaan, ya dua-duanya kita kasih. Nah, ini juga berjalan kurang lebih 1 bulan, ya. Oke, 1 bulan. Strategi ini saya pakai kurang lebih 1 bulan, dan itu pertama cuma hari Jumat. Nah, berikutnya ini kan hari Jumat, berarti kalau 1 bulan cuma 4 kali. Nah, minggu kedua itu saya berlakukan setiap hari. Jadi selama 30 hari itu jatuhnya saya kena 17 hari kerja, ya. Itu membagi hadiah setiap hari, setiap pagi, ya. Siapa yang datang duluan, ya dia berhak untuk membawa barang-barang yang saya sediakan, ya. Ya terserah saya, mau saya kasih gelas plastik, saya kasih mangkok plastik, ya itu terserah saya, namanya itu cuma hadiah, ya. Mengapresiasi mereka yang datang lebih awal. Nah, ini ternyata efektif, ya, efektif. Cuman sayangnya ini kurang mendidik. Ya, setelah saya evaluasi, orangnya yang datang awal itu ya orangnya itu saja. Artinya nggak tepat sasaran. Ya, tahu kalau setiap pagi dikasih hadiah itu, ya dia duluan, ya berangkat duluan. Siapa yang paling dulu itu, ya dia yang dapat, dan kebetulan orangnya ya itu saja. Ini artinya nggak efektif, ya. Saya anggap ini kurang efektif. Bulan berikutnya saya rubah, ya, dengan cara diundi, ya, dengan cara diundi. Jadi orang yang sudah beli air minum di depot saya, kemudian saya kasih kuponnya dikembalikan. Nah, untuk ditukar galon itu saya tulis namanya, kemudian saya undi. Ya, undinya 1 bulan sekali itu. Hadiahnya juga seputar alat-alat rumah tangga, tapi saya tingkatkan, bukan plastik, tapi ya alat-alat yang sedikit lebih mahal. Nah, tapi orangnya nggak banyak. Orangnya yang saya bagi itu nggak banyak. Tapi ini justru malah bagus, ya. Ketika saya bagi-bagi hadiah yang tadi diundi tadi, bagi-bagi hadiah, disaksikan oleh banyak pelanggan dan difoto, ya, diupload di Facebook. Dan di komplek ini ada grup Facebook, ya, diupload di situ, itu ternyata itu dampaknya luar biasa. Nah, ini strategi ini yang mungkin nantinya akan menjawab seberapa prospek bisnis air minum kita itu kita jalankan, ya, tergantung bagaimana kita memanage depot kita, bagaimana kita mengkondisikan dan setting target kita itu seberapa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, ya itu kembali ke teman-teman, tapi yang jelas apa yang dulu saya lakukan seperti itu, ya. Prospek tergantung dari pasar Anda seberapa banyak, harga jualnya bersaing atau tidak. Kemudian
yang ketiga adalah kualitas air yang Anda jual. Itu yang paling penting. Ya. Oke ya. Mudah-mudahan sedikit ini menjawab ya, dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi bagi teman-teman yang sekarang sudah memulai jualan air minum ya, atau depot seperti saya ini ya. Mudah-mudahan juga cara-cara ini bisa ditiru atau mungkin bisa dimodifikasi sehingga teman-teman punya omset yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, share kita sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya, jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini, channel Liku-Liku, biar berkembang sehingga diskusi kita akan tambah seru lagi karena banyak anggota yang ikut berpartisipasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas dan tetap semangat.